Selamat pagi anak-anakku, kita masuk di dalam pelajaran yang keempat tentang arti bertobat. Ini diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Sebelumnya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami bisa belajar dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu sehingga mendapat sesuatu yang baik dan mereka boleh melakukan yang terbaik, yaitu percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita mulai pelajaran kita tentang arti bertobat. Ini ada perumpamaan tentang anak yang hilang. Suatu hari Tuhan Yesus bercerita tentang seorang anak laki-laki yang pergi dari rumahnya. Jadi seorang bapak punya dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang sulung itu rajin bekerja di rumah, sedang yang bungsu dia ingin sesuatu yang baru. Ia ingin menikmati hidupnya dengan caranya sendiri, sehingga anak itu meminta separuh dari warisan orang tuanya. Dan separuh harta itu akhirnya dijual, dia mendapat uang, dia pergi ke negeri yang jauh. Jadi dikatakan suatu hari anak itu meminta uang dari ayahnya, lalu ia pergi, ia ingin pergi ke sebuah negeri yang jauh. Di negeri yang jauh ia hidup bersenang-senang. Ia melakukan apa saja sesuka dengan hatinya. Bahkan dia berhura-hura. Alkitab mengatakan dia memiliki banyak teman dan dia menghabiskan seluruh hartanya. Tiap hari kerjaannya hanya senang-senang. Ia menghambur-hamburkan uang untuk membeli apa saja yang ia inginkan. Setelah beberapa waktu, uangnya habis. Anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Ia kelaparan dan tidak sanggup membeli apapun yang untuk dimakan. Ia hanya mengenakan pakaian compang-camping dan tidak seorang pun yang mau peduli menolongnya. Ia tidak berani pulang karena sadar telah berbuat salah. Ia takut kalau ayahnya menolak dan mengusirnya, sehingga ia duduk termenung. Bahkan dalam Alkitab mengatakan, ia pergi untuk bekerja sebagai penjaga kawanan babi. Nah, sementara babinya makan, dia kelaparan, sehingga dia ingin makan dari makanan babi itu. Jadi makanan yang seharusnya makan babi, dia ingin makan itu. Dia minta untuk dapat makanannya babi, tapi tidak dikasih. Jadi tidak satu pun orang yang peduli ketika anak ini jatuh di dalam kesusahan. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manusia, tidak ada seorang pun yang akan peduli, bukan peduli, tidak ada seorang pun yang bisa menolong ketika orang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi tidak ada satu manusia pun, satu pribadi pun yang bisa menolong ketika orang jatuh dalam dosa. Tidak ada yang bisa. Hanya satu yang bisa, yang jelas yaitu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya pribadi yang sanggup menolong orang ketika jatuh di dalam dosa. Katanya dalam hati, ayahku mempunyai cukup makanan, tetapi aku kelaparan. Aku akan menemui ayahku, aku akan mengatakan kepadanya betapa aku menyesal. Aku akan mengaku bahwa aku tidak layak menjadi anaknya, lalu akan memohon agar diberi pekerjaan. Aku akan menjadi hambanya. Anak itu memutuskan untuk pulang meskipun hanya takut, hatinya takut apakah ayahnya akan menerimanya atau mengusirnya. Jadi dia berkesempatan bahwa ayahku itu kaya, bapakku itu mempunyai banyak, maka aku akan pulang, tetapi aku akan jadi hambanya saja, nggak usah jadi anaknya. Jadi hambanya saja sudah bahagia. Sementara itu ayahnya memikirkan anaknya setiap hari. Jadi ketika anaknya pergi, ayahnya senantiasa memikirkan anaknya. Ia menyayangi anaknya, ia ingin anaknya pulang. Setiap hari ia menengok ke jalan untuk melihat barangkali anak itu datang. Suatu hari sang ayah menoleh ke jalan dan melihat dari kejauhan anaknya datang. Lalu sang ayah berlari menyongsong anak itu, ia memeluk anak itu dan menciumnya. Ia sangat bahagia hingga dia menangis berbahagia. Jadi ayahnya itu juga ingin bahwa anaknya itu kembali lagi. Anak itu juga menangis, katanya, ya ayah, aku tidak layak untuk menjadi anak ayah. Biarkan aku menjadi hamba ayah saja. Aku akan bekerja pada ayah. Akan tetapi sang ayah berkata, tidak, engkau adalah anakku. Aku begitu gembira karena engkau pulang kembali. Jadi ayahnya itu tetap menganggap dia sebagai anak. Demikian juga Tuhan kepada kita. Ketika kita jatuh dalam dosa,
Tuhan tetap menganggap kita sebagai anaknya. Tidak ada satupun orang yang menolong, hanya satu yang bisa menolong, yaitu Tuhan. Jadi, ketetapan kita sebagai anak Tuhan tidak bisa lepas begitu saja, tidak bisa lepas hanya karena kita berbuat salah. Tuhan tetap menarik kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Nah, seperti anak ini. Bapaknya senantiasa melihat ke jalan, Artinya apa? Bahwa bapaknya itu sebenarnya juga mencari anak ini. Nah, demikian juga Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan juga berusaha untuk menarik kita kembali datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan tidak membatalkan kita sebagai anaknya. Dia adalah satu-satunya juru selamat yang punya kasih karunia, sehingga segala sesuatu yang ditimbulkan dalam hidupnya adalah kasih dan karunia. Sang ayah memberi anak itu pakaian bagus untuk dikenakan, ia memberi sepatu bagus, ia juga memberi cincin emas yang bagus ke jarinya. Ia membuat pesta untuknya, ia sangat gembira menyambut kepulangan anaknya. Sang ayah bersuka cita dan bergembira karena anaknya yang hilang telah pulang kembali. Yang penting anaknya telah sadar dan bertobat. Tuhan Yesus pun pernah berkata, Bapa kita di surga gembira bila seorang berdosa kembali kepadanya. Bahkan 1000-an malaikat bersuka cita ketika satu orang bertobat. Jadi puji nama Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa, yang penuh kasih. Dia itu senantiasa mengasihi kita. Dia itu akan berbuat segala sesuatu agar kita kembali kepada Tuhan. Nah, itulah artinya bertobat, yaitu kembali kepada Tuhan. Jadi arti bertobat adalah sadar bahwa dirinya salah atau berdosa. Lalu mengakui dosanya dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan yang penting adalah kembali beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi bertobat sadar, aku sadar bahwa aku salah. Lalu aku mengakui dosa-dosanya sudah itu, memohon ampun, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, dan kembali kepada Tuhan Yesus. Jika hanya sadar akan dosa dan tidak mau mengulangi lagi, belum bertobat, itu namanya belum bertobat. Aku sadar, aku nggak akan mengulangi lagi janji. Itu belum bertobat. Itu namanya insaf. Kalau bertobat adalah harus kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi inti pertobatan adalah apa? Kembali percaya kepada Tuhan Yesus. Sebelum kembali percaya kepada Tuhan Yesus, itu dinamakan belum bertobat. Oke. Kita tidak bisa dikatakan bertobat jika belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi intinya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Oke, ada pertanyaan buat kalian. Kapan anak yang hilang tadi itu dikatakan bertobat? Menurutmu apakah arti bertobat? Bisa kamu baca sebelumnya. Terus ini yang harus kita amati. Mengapa sih kita harus bertobat? Dan yang keempat, setelah bertobat, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nah, jawabannya boleh kamu catat dan kamu foto, kamu kirim ke WA Group. Oke? Ayo kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertemuan singkat hari ini. Kiranya menolong kami, untuk kami tahu bahwa kami harus kembali kepada Tuhan Yesus, karena Engkau satu-satunya pribadi yang mengasihi kami, satu-satunya pribadi yang peduli kepada kami, satu-satunya pribadi yang bisa menolong kami dari dosa-dosa kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Selesai kita hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga protokol kesehatan ya anakku ya. Tuhan Yesus memberkati.